Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama dalam mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Herdianti, Magister Ekonomi. Dan presenter kali ini adalah kelompok 5 dengan anggota kelompok Erma Lailatul Zahra, NIM 157, Vivi Ayu Rahmawati, NIM 158, Irna Inaru, NIM 159, dan Zumrotus Silviana, NIM 160, yang akan mempresentasikan mengenai risiko dan return portofolio. Definisi return. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko investasi yang dilakukan. Sumber pendapatan investasi dapat berupa dua hal, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield merupakan komponen return yang berkaitan dengan jalannya kinerja organisasi, bukan didasarkan pada perubahan nilai saham ataupun obligasi. Nilai yield akan diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian capital gain merupakan hasil yang diperoleh dikarenakan terdapat kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Nilai yield yang paling rendah adalah 0, sedangkan nilai capital gain dapat negatif. Return total dapat dihitung dengan yield ditambah capital gain. Return total dapat berupa return real yang sudah diterima ataupun baru ekspektasi return yang akan diterima oleh investor pada saat melakukan investasi. Return real atau realist return yaitu return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data histori. Return real ini penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Selain itu juga digunakan sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Kemudian return yang diharapkan atau expected return, yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Return ekspektasi bersifat perkiraan dan belum terjadi ataupun belum diterima oleh investor. Bab selanjutnya adalah definisi resiko. Apa sih itu resiko? Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber resiko yang mempengaruhi besarnya resiko suatu investasi, antara lain, yang pertama adalah resiko suku bunga, lalu resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir adalah resiko negara. Dalam teori portofolio modern telah diperkenalkan bahwa resiko investasi total dapat dipisahkan menjadi dua jenis resiko, yaitu yang pertama, resiko sistematis. Resiko sistematis atau dikenal dengan resiko pasar adalah resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Dengan kata lain, resiko sistematis merupakan resiko yang tidak dapat didiversifikasikan. Lalu yang kedua adalah resiko tidak sistematis.
Resiko tidak sistematis atau dikenal dengan resiko spesifik atau resiko perusahaan adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio, resiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset. Total risk adalah gabungan dari unsystematic risk dan systematic risk. Jadi, hasil penjumlahan dari unsystematic risk dan systematic risk akan memperoleh total resiko. Dengan melakukan portofolio saham atau menyebar saham pada banyak jenis saham, dengan kata lain, tidak memfokuskan seluruh dana pada satu atau dua jenis saham saja, maka diharapkan dapat menurunkan resiko yang akan terjadi, terutama kerugian finansial dari akibat ketidakpastian yang terjadi di kemudian hari. Selain itu, juga diharapkan diperolehnya keuntungan dari penganekaragaman pembelian saham. Dari kurva yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa apabila kita menyebar saham lebih dari satu saham, yaitu saham A, saham B, saham C, saham D, sampai dengan saham H, maka resiko yang awalnya ada di 30% ketika kita menyebar satu saham saja, maka akan menjadi 15% ketika kita menyebar saham lebih dari satu saham. Jadi, dengan menyebar saham lebih dari satu atau lebih dari dua, maka hal ini dapat menurunkan resiko yang akan dimiliki sebuah pemilik saham tersebut. Setelah mengetahui definisi return dan risiko, kita harus mengetahui hubungan antara risiko dan return investasi. Hubungan risiko dan return investasi yaitu semakin besar tingkat return yang diperoleh, maka semakin besar tingkat risiko yang menyertainya. Apabila terdapat investasi yang memberikan tingkat return yang tinggi dengan risiko yang relatif kecil, maka sebagai investor yang rasional dan memahami hubungan antara risiko dan return, kita perlu lebih cermat dan waspada. Bisa jadi investasi yang ditawarkan mengarah pada penipuan dibandingkan dengan kesempatan investasi real dapat dipergunakan oleh investor. Berikut ini gambar yang menunjukkan hubungan antara return dan risiko. Dari gambar tersebut dapat kita lihat ada beberapa tingkatan risiko dalam investasi. Mulai dari investasi dengan risiko rendah, risiko moderat, risiko rata-rata, dan di atas rata-rata, hingga di urutan yang paling kanan ada risiko tinggi, di mana semakin tinggi tingkat return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang didapatkan. Dalam gambar tersebut juga terdapat contoh pilihan aset yang dapat dijadikan pilihan investasi oleh para pemilik modal. Contohnya obligasi pemerintah menempati risiko rendah karena return yang didapatkan selalu dijamin oleh negara. Ada juga obligasi perusahaan dan saham yang masing-masing memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah estimasi realized return. Dalam menghitung nilai return aktual yang diperoleh, investor dapat menggunakan persamaan return total yang telah dijelaskan di awal, yang merupakan penjumlahan dari yield dan capital gain. Penghitungan nilai capital gain atau loss suatu investasi dalam pasar modal sebagai berikut. RI sama dengan PIT min PIT min 1 per PIT min 1, di mana RI adalah return sekuritas I, PIT yaitu harga saham pada waktu T, dan PIT min 1 adalah
harga saham pada waktu T-1. Selanjutnya yaitu estimasi expected return dan resiko sekuritas. Yang pertama, menghitung expected return sekuritas. Return ekspektasi atau expected return adalah return yang diharapkan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang nantinya diterima investor. Return ekspektasi dapat dihitung dengan mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut. Perhitungan expected return yaitu ER sama dengan sigma NJ sama dengan 1 PIJ dikali RIJ, di mana ER yaitu return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas ke I. PIJ merupakan probabilitas hasil masa depan sekuritas I pada masa J. RIJ yaitu hasil dari sekuritas I pada masa J, dan N merupakan banyaknya return yang mungkin terjadi. Contoh sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi seperti tabel berikut. ER sama dengan buka kurung 0,30 dikali 0,20 ditambah 0,40 dikali 0,15 ditambah 0,30 dikali 0,10 tutup kurung yang mempunyai hasil 0,15. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas ABC adalah 0,15 atau 15%. Perhitungan return dapat dinyatakan secara rata-rata, yaitu A menggunakan aritmetik Mean digunakan untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif, yaitu X aksen sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah penjumlahan nilai return selama satu periode dan N adalah total jumlah nilai N. B adalah geometric mean, dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif. G sama dengan buka kurung 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dikali 1 plus Rn tutup kurung pangkat setengah dikurangi I1. Kedua metode perhitungan sesuai untuk menghitung suatu rangkaian aliran return dalam suatu periode tertentu. Contohnya yaitu aset ABC selama 5 tahun memberikan return berturut-turut, yakni pada tabel berikut. Return berdasarkan metode aritmetik Mean. Apabila dihitung dengan metode aritmetik Mean, yaitu X aksen sama dengan buka kurung 15,25 ditambah 20,35 ditambah min 17,50 ditambah min 10,75 ditambah 15,40 tutup kurung per 5 dengan hasil yaitu 4,55%. Dan jika dihitung dengan metode geometric Mean,
yaitu G sama dengan buka kurung 1 plus 0,1525 dikali 1 plus 0,2035 dikali 1 min 0,1750 dikali 1 min 0,1075 dikali 1 plus 0,1540 tutup kurung pangkat 1/5 min 1. Dari situ hasilnya adalah 3,34%. Perhitungan dengan geometrik mean memiliki hasil yang lebih kecil daripada aritmetik mean, dikarenakan perhitungan geometrik mean bersifat pelipat gandaan dari aliran retrun selama periode tertentu. Kedua yaitu menghitung resiko sekuritas. Investor harus mampu menghitung resiko dari suatu investasi, karena tingkat resiko merupakan kemungkinan penyimpangan return aktual dari return harapan secara statistik diwakili oleh ukuran penyimpangan atau ukuran penyebaran data. Dua ukuran yang sering digunakan adalah nilai varians dan deviasi standar. Rumus untuk menghitung varians dan deviasi standar yaitu varians return sama dengan sigma pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 buka kurung RJI min ERJ tutup kurung pangkat 2 kali PRI. Sedangkan deviasi standar sama dengan sigma sama dengan akar sigma pangkat 2. Dalam hal ini sigma pangkat 2 yaitu varians return dan sigma sendiri yaitu deviasi standar, ER yaitu return harapan dari suatu sekuritas, RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, PRI yaitu probabilitas kejadian return ke I. Dalam tabel berikut diberikan contoh perhitungan varians dan deviasi standar dalam saham DEF. Dalam pengukuran risiko sekuritas juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return harapan. Ukuran risiko relatif adalah koefisien variasi dengan rumusnya yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi return per return yang diharapkan atau sigma 1 per ER. Sesuai dengan data dalam contoh di atas, koefisien variasi saham DEF bisa dihitung sebagai berikut. Koefisien variasi sama dengan 0,0449 per 0,080 sama dengan 0,56125. Jadi koefisien variasi yang didapat dari saham DEF yaitu hasilnya 0,56125. Analisis resiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko. Konsep tersebut menyatakan bahwa jika menambah secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio, maka manfaat pengurangan risiko yang diperoleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut semakin berkurang. Konsep penurunan risiko portofolio didasari asumsi bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas bersifat independen.
Hal ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak dipengaruhi oleh sekuritas lainnya. Rumus untuk menghitung risiko portofolio yaitu nilai deviasi standar populasi dibagi dengan akar dari N atau jumlah sekuritas dalam portofolio. Dari rumus tersebut dilihat bahwa risiko dari portofolio akan menurun dengan cepat seiring dengan semakin besarnya jumlah sekuritas. Misalnya suatu portofolio berisi dengan 100 buah sekuritas yang mempunyai deviasi standar yang sama sebesar 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya, maka resiko portofolionya dihitung 0,25 dibagi akar dari 100, maka hasilnya diperoleh 0,025. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil pula resiko portofolionya. Kenyataan asumsi rate of return yang independen untuk masing-masing sekuritas adalah kurang realistis, karena umumnya return sekuritas berkorelasi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan mencapai titik puncaknya. Baik, untuk subbab selanjutnya adalah estimasi expect return dan risiko portofolio. Mengestimasi return dan risiko portofolio berarti menghitung return harapan dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio. Yang pertama, menghitung expect return portofolio. Return yang diharapkan dari portofolio dapat diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual dalam portofolio tersebut. Persentase nilai portofolio yang diinvestasikan dalam setiap aset-aset individual disebut dengan bobot portofolio yang dilambangkan dengan notasi W. Adapun rumus untuk menghitung return harapan dari portofolio adalah ERP sama dengan sigma N I sama dengan 1 WI dikali ERI. ERP adalah return yang diharapkan dari portofolio. WI adalah bobot portofolio pada sekuritas ke I. ERI adalah return yang diharapkan dari sekuritas ke I. Dan N adalah jumlah sekuritas yang ada dalam portofolio. Contoh, suatu portofolio yang terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama yaitu masing-masing sepertiga bagian. Return-return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Dengan memasukkan rumus seperti yang di atas, maka ERP sama dengan sigma 3I sama dengan 1 WI dikali ERI. Sepertiga dikali 15% ditambah sepertiga dikali 18% ditambah sepertiga dikali 21%, maka diperoleh 18% atau 0,18. Jadi, besarnya return ekspektasian portofolio dari portofolio ketiga macam sekuritas tersebut adalah 18%. Lalu yang kedua adalah menghitung risiko portofolio. Risiko portofolio dihitung dari kontribusi risiko saham terhadap risiko portofolio. Ukuran kontribusi risiko saham individual ini disebut dengan kovarian. Kovarian dapat distandarisasikan dengan cara membagi angka kovarian dengan perkalian deviasi standar antar dua variabel. Dalam menghitung risiko suatu portofolio, ada 3 hal yang perlu untuk ditentukan. Yang pertama, varian setiap sekuritas. Yang kedua, kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya.
Yang ketiga, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Yang pertama, kasus 2 sekuritas. Rumus yang dipakai adalah sigma P sama dengan buka kurung WA kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2 kali WA dikali WB dikali rho AB dikali sigma A dikali sigma B tutup kurung pangkat setengah. Dalam hal ini, sigma P adalah deviasi standar portofolio, WA adalah bobot portofolio pada aset A, rho AB adalah koefisien korelasi aset A dan B. Contohnya, portofolio yang terdiri dari saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%, serta deviasi standar masing-masing sebesar 30% dan 60%. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap aset. Maka, deviasi standar portofolio dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di atas, yaitu sigma P sama dengan buka kurung 0,5 kuadrat dikali 0,3 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat dikali 0,6 kuadrat ditambah 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali rho AB dikali 0,3 dikali 0,6 tutup kurung pangkat setengah. Sama dengan yaitu buka kurung 0,0225 ditambah 0,09 ditambah 0,09 dikali rho AB tutup kurung pangkat setengah. Maka diperoleh hasil yaitu buka kurung 0,1125 ditambah 0,09 dikali rho AB tutup kurung pangkat setengah. Lalu setelah kita menemukan hasil dari deviasi standar portofolio, kita harus menentukan besarnya resiko saham A dan B dengan menentukan dahulu koefisien korelasi saham A dan B. Koefisien korelasi saham A dan B ada positif 1, ada positif 0,5, positif 0,2, 0, negatif 0,2, negatif 0,5, dan negatif 1. Dari koefisien korelasi saham 1, maka didapat resiko saham yaitu 45%. Dari koefisien korelasi 0,5 didapat 39,8%. Dari koefisien korelasi 0,2 didapat 36,1%. Dari koefisien korelasi 0 didapat hasil 33,5%. Dari koefisien korelasi negatif 0,2 didapat hasil 30,7%. Dari koefisien korelasi negatif 0,5 didapat 25,9%, dan dari koefisien korelasi negatif 1 didapat 15%. Jadi, apabila ada gabungan koefisien korelasi negatif, maka hasil resikonya itu akan semakin lebih kecil. Lalu yang kedua adalah kasus N sekuritas. Rumusnya yaitu sigma P kuadrat sama dengan buka kurung sigma N WI kuadrat dikali sigma I kuadrat ditambah penggandaan sigma dikali WI dikali WJ dikali sigma IJ tutup kurung. Dalam hal ini sigma P kuadrat adalah varian return portofolio, sigma I kuadrat adalah varian return sekuritas I, sigma IJ adalah kovarian antara return sekuritas I dan J, WI adalah bobot atau porsi dana yang diinvestasikan pada sekuritas I, dan penjumlahan ganda dari sigma tersebut, angka N kuadrat akan ditambahkan secara bersamaan. Untuk kasus diversifikasi N aset, risiko portofolio dapat diestimasi dengan menggunakan matrik varian kovarian, seperti yang telah dipaparkan dalam tabel. Dari tabel tersebut, diagonal matriks yang merupakan sel-sel yang diarsir adalah varian return masing-masing sekuritas, yaitu varian return sekuritas 1, yaitu sigma 1 dan sigma 1, varian return sekuritas 2, sigma 2 kali sigma 2,
dan varian return sekuritas 3 sigma 3 dikali sigma 3. Sedangkan kovarian dari return sekuritas tersebut dapat dilihat pada sel-sel yang berada di atas atau di bawah diagonal tersebut. Kovarian antara return sekuritas 1 dan 2 adalah sigma 1, 2. Kovarian antara return sekuritas 1 dan 3 adalah sigma 1, 3. Dan kovarian antara return sekuritas 2 dan 3 adalah sigma 2 dan 3. Demikian seterusnya, seandainya terdapat N sekuritas dalam suatu portofolio. Dengan demikian, jika kita melibatkan 3 sekuritas ke dalam portofolio, berarti kita harus menghitung matrik varian kovarian yang terdiri dari 9 sel. Demikian pula halnya jika kita melibatkan 4 sekuritas, berarti kita harus menghitung 4 × 2 atau 16 sel matrik varian kovarian. Estimasi resiko portofolio N aset, maka kita harus menghitung N varian dan N kali N-1 per 2 kovarian. Jika N sama dengan 100, maka untuk menghitung besaran risiko portofolio Markowitz, kita harus menghitung 100 dikali 100 dikurangi 1 per 2, atau 4.950 kovarian dan 100 varian. Selanjutnya, kita akan membahas diversifikasi. Diversifikasi secara umum yaitu tidak menempatkan investasi hanya pada satu tempat saja. Diversifikasi bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah perusahaan yang bisnis utamanya di bidang properti. Tapi saya juga memiliki anak perusahaan di bidang otomotif dan fashion. Investor dapat melakukan beberapa prinsip-prinsip diversifikasi yang meminimalkan resiko, yaitu melalui yang pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda dan berharap bahwa variance returns sebagai ukuran resiko portofolio tersebut akan bisa diturunkan. Dalam hal ini, investor memilih aset-aset yang dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset yang bersangkutan. Misalnya, tingkat return harapan ataupun klasifikasi industri aset tersebut. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Model ini dikemukakan oleh Harry Markowitz pada tahun 1950-an. Inti dari diversifikasi ini berasal dari nasihatnya yang mengatakan "Don't put all your eggs in one basket", yang bermakna jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, karena apabila keranjang itu jatuh, maka kita akan kehilangan semua telur. Demikian pula halnya dengan investasi. Investor sebaiknya jangan menginvestasikan semua dana pada satu aset saja, sehingga apabila gagal akan kehilangan semua dana investasi. Jadi, dalam prinsip diversifikasi Markowitz ini mengurangi resiko investasi dengan tidak fokus ke satu instrumen saja, tetapi harus disebar ke beberapa investasi yang berbeda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai return dan resiko dalam perspektif syariah. Dalam konsep syariah, sesungguhnya return ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya wajib berikhtiar dan berdoa serta bersyukur atas apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ciri-ciri dari sifat qanaah. Ikhtiar yang dilakukan dapat dengan cara
melakukan perhitungan return harapan dan return aktual dari saham yang ingin diinvestasikan, menganalisis secara fundamental saham emiten dan teknikalnya, serta mengelola risiko. Dalam investasi juga perlu diperhatikan kehalalan dari aset investasi. Saham yang halal adalah saham yang sudah mendapat screening dari pemerintah, dalam hal ini yakni BEI, DSN MUI, dan OJK. Untuk itu, investor dapat memilih investasi saham sesuai syariah dengan melihat Jakarta Islamic Index atau JII dan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Selain return, investor juga harus memperhatikan resiko dalam investasi. Dalam konsep syariah, resiko adalah sunnatullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Secara tegas Allah menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh karena itu, tindakan spekulasi dalam pasar modal tidak sesuai dengan prinsip syariah. Syariah telah membagi risiko menjadi 3 tingkatan, yaitu maishir, gharar, dan natural risk. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.